Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan resume dari manajemen ASN. Tugas ini merupakan tugas laksana yang ketiga dengan fasilitator Ibu Nurhati Rajab, SSMM. Perkenalkan, nama saya Nurhadi Akib, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Pangkep, Angkatan ketiga, Kelompok 3, nomor NDH 2. Oke, langsung saja kita ke materi, yakni definisi dari manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Selanjutnya ada dua jenis ASN, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Yang pertama yakni PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Berikut tugas dari ASN ada 3, yakni yang pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, hak ASN. Hak ASN terbagi menjadi dua, yaitu hak PNS dan hak P3K. Hak PNS antara lain A. Gaji, tunjangan, dan fasilitas, B. Cuti, C. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, D. Perlindungan, dan E. Pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K antara lain A. Gaji dan tunjangan, B. Cuti, C. Perlindungan, dan D. Pengembangan kompetensi. Jadi yang membedakan di antara keduanya ialah P3K tidak memiliki hak jaminan pensiun dan jaminan hari tua serta fasilitas. Berikut kewajiban dari ASN. Yang pertama yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian manajemen ASN. Manajemen ASN terbagi menjadi 5, yakni manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi, dan sistem informasi. Yang pertama, manajemen PNS. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Manajemen PNS pada instansi pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manajemen PNS pada instansi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, manajemen P3K. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan.
Selanjutnya yang ketiga, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi meliputi pengisian jabatan pimpinan tinggi, pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi pusat, pengisian jabatan pimpinan tinggi di instansi daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi, dan pegawai ASN yang menjadi pejabat. Yang keempat, organisasi. Dalam lingkup organisasi, pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia. Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan: yang pertama, menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN, dan yang kedua, mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Dan yang kelima, sistem informasi. Sistem informasi ASN diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Sistem informasi ASN diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem informasi ASN, setiap instansi pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN. Sistem informasi ASN berbasiskan teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan yang dipercaya. Oke, demikian pemaparan resume dari materi manajemen ASN. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Saya Nur Hadi Akib, ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Pangkep, hebat!